Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Dr. Andi Official. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi kesehatan reproduksi. Dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan memberikan kalian informasi-informasi seputar kesehatan reproduksi, baik itu pada pria maupun pada wanita. Maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini, terutama segmen sesi, jangan ragu buat subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya di channel ini. Karena memang setiap minggunya itu segmen sesi itu akan hadir untuk memberikan informasi-informasi yang cukup menarik buat kalian simak guys, dan sayang banget buat kalian lewatkan gitu guys ya. Maka dari itu jangan lupa subscribe channel ini. Dan baiklah, nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Misfi yang gatal itu tentunya menimbulkan rasa yang tidak nyaman bagi wanita yang mengalaminya. Penyebabnya pun itu bisa beragam ya, mulai dari infeksi jamur hingga stres. Meski terlihat ringan dan juga bisa sembuh dengan sendirinya, misfi yang gatal itu juga bisa disebabkan oleh penyakit yang lebih serius. Misfi yang gatal adalah kondisi yang umum terjadi dan juga tidak berbahaya. Kondisi ini biasanya bersifat ringan dan bisa sembuh dalam waktu beberapa hari. Namun, jika keluhan gatal pada area misfi itu bertambah parah, sering kambuh, atau disertai dengan gejala lain, sebaiknya segera periksakan diri kalian itu ke dokter, karena mungkin keluhan tersebut menandakan adanya suatu infeksi seperti penyakit menular atau kanker vulva. Munculnya keluhan gatal di area misfi itu bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya: pertama, iritasi pada misfi. Misfi gatal itu dapat disebabkan oleh iritasi pada misfi karena pengaruh bahan-bahan kimia yang bersifat iritatif. Bahan kimia tersebut itu biasanya terdapat pada produk-produk tertentu, seperti misalnya alat kontrasepsi, sabun, tisu basah, pembersih misfi, atau pembalut. Kedua, infeksi jamur. Penyebab misfi gatal lainnya adalah infeksi jamur atau kandidiasis. Kondisi ini lebih sering terjadi pada wanita yang sedang hamil, mengonsumsi antibiotik, aktif melakukan hubungan, atau wanita dengan daya tahan tubuh yang lemah. Selain menimbulkan rasa gatal pada area misfi, kondisi ini juga dapat disertai dengan keluhan lain, seperti misalnya keputihan, dan juga misfi terasa perih. Ketiga, vaginosis bakteri. Selain infeksi jamur, keluhan misfi yang gatal itu juga dapat disebabkan oleh vaginosis bakteri, yaitu infeksi bakteri pada misfi. Kondisi ini umumnya disertai dengan rasa perih, serta keluarnya cairan dan juga bau yang tidak sedap pada area misfi. 4. Penyakit menular, PMS. Misfi yang gatal itu merupakan salah satu gejala dari penyakit menular, seperti herpes, chlamydia, trichomoniasis, dan juga gonore. Kondisi ini lebih beresiko terjadi pada orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan dan juga tidak menggunakan alat pelindung saat melakukan hubungan bersama pasangan mereka. Selain rasa gatal, PMS juga bisa menimbulkan gejala lain pada wanita, misalnya nyeri, serta keputihan dengan bau yang tidak sedap. 5. Menopause. Menopause merupakan kondisi ketika seorang wanita itu tidak lagi mendapatkan haid atau menstruasi selama 12 bulan berturut-turut. Kondisi ini biasanya dialami oleh wanita pada usia 45 hingga 55 tahun. Ketika seorang wanita mengalami menopause, jumlah hormon estrogen pada tubuh mereka itu akan berkurang. Menopause dapat menyebabkan munculnya gejala misfi yang gatal dan juga kering, nyeri, serta bisa mengalami nyeri saat melakukan hubungan, perubahan mood, dan juga peningkatan berat badan. 6. Kanker vulva. Meski jarang terjadi ya, misfi yang gatal juga bisa menjadi gejala dari kanker vulva.
Selain munculnya rasa gatal di area organ wanita, kanker vulva juga dapat menimbulkan gejala lain, seperti misalnya perdarahan, nyeri di area misfi, dan penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. 7. Lisensklerosis. Lisensklerosis adalah gangguan kulit pada vulva yang dapat menyebabkan misfi yang gatal. Kondisi ini dapat menimbulkan bercak putih tipis dan seringkali dialami oleh wanita pada masa pasca menopause. Penyakit kulit lainnya seperti misalnya eksim dan juga psoriasis itu juga dapat menyebabkan misfi yang gatal. 8. Stres. Stres fisik dan juga emosional itu dapat menyebabkan misfi yang gatal. Hal ini dikarenakan saat mengalami stres, sistem kekebalan tubuh akan menurun dan membuat misfi mudah terserang infeksi, seperti infeksi bakteri ataupun jamur. Misfi yang gatal dan juga iritasi itu biasanya dapat membaik dengan sendirinya. Namun kalian perlu waspada bila keluhan tersebut menetap selama lebih dari 1 minggu atau disertai dengan keluhan lainnya. Misalnya, keluar cairan yang tidak normal dari misfi, bisul ataupun luka seperti sariawan pada misfi atau vulva, sulit atau terasa perih saat buang air kecil, perdarahan dan juga pembengkakan pada misfi, rasa tidak nyaman saat melakukan hubungan bersama pasangan. Apabila mengalami beberapa kondisi yang udah aku sebutin tadi, segeralah berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk memastikan penyebab keluhan misfi gatal yang kalian alami, dokter dapat melakukan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan misfi dan juga pemeriksaan penunjang seperti misalnya tes darah dan juga urin, pemeriksaan cairan misfi, dan juga pap smear. Setelah penyebabnya itu diketahui, dokter akan mengobati misfi yang gatal dengan meresepkan obat-obatan tertentu. Misalnya antibiotik untuk mengatasi infeksi bakteri, obat anti jamur, baik dalam bentuk obat minum ataupun krim, untuk mengatasi gatal karena infeksi jamur, krim ataupun tablet estrogen untuk mengobati misfi gatal yang disebabkan oleh menopause, obat antihistamin untuk mengatasi misfi gatal yang dipicu oleh reaksi alergi. Ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan untuk mencegah dan juga mengatasi misfi yang gatal. Di antaranya, hindari penggunaan tisu, pembalut, panty liner, dan juga pembersih organ kewanitaan yang mengandung pewangi. Gunakan air bersih dan juga sabun tanpa pewangi untuk membersihkan area kewanitaan, serta lakukan hanya sekali dalam sehari. Bersihkan misfi dengan benar, yaitu dari arah misfi menuju anus. Penggunaan tisu toilet setelah buang air kecil itu juga sebaiknya dilakukan dari arah misfi ke area anus. Ganti pembalut secara rutin selama masa menstruasi. Ganti celana dalam secara rutin setiap hari dan pilihlah celana dalam berbahan katun. Gunakan alat pengaman saat melakukan hubungan bersama pasangan kalian untuk mencegah penyakit menular. Hindari berhubungan ketika misfi masih terasa gatal dan juga nyeri. Usahakan untuk tidak menggaruk misfi meski terasa gatal. Gantilah pakaian olahraga, terutama baju renang, segera setelah selesai berolahraga. Gunakan celana ataupun rok yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Penting untuk selalu menjaga kebersihan organ intim ya, guna mencegah misfi yang gatal. Jika misfi gatal yang Anda rasakan itu tidak kunjung hilang dan disertai dengan keluhan lainnya, seperti misalnya gejala-gejala berat yang udah aku sebutin tadi ya, segeralah berkonsultasi ke dokter agar dapat dilakukan pemeriksaan dan penanganan yang tepat.
Oke, sekian aja video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan seperti biasa, kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini, ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan, kalian juga bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah, guys. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka, share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Subscribe juga channel ini, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru di-upload tiap minggunya di channel ini, guys. Follow aku juga di Instagram @dr.andisetiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi di sana juga, guys. Oke, sekian, terima kasih. See you in the next video, guys. Bye bye.